Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Di sini kami ingin menjelaskan tentang IRR atau Internal Rate of Return. Pertama-tama di sini saya ingin memperkenalkan anggota-anggota dari kelompok kami yang terdiri dari Kamal Alfarik, Nicholas Christopher Silaban, Nurul Mustafa Tarigan, Safira Nur Nazwani, Sylvia F. Simanjuntak, dan Stephen Gultom. Di sini kami akan menjelaskan tentang apa sih IRR, kelebihan dan kekurangannya, fungsinya, serta rumus mencari IRR. Internal Rate of Return atau IRR adalah indikator tingkat efisiensi dari sebuah investasi atau dikenal sebagai metode untuk menghitung tingkat suatu investasi dan menyamakannya dengan nilai investasi saat ini. Bila nilai NPV lebih besar dari 0, maka investasi atau proyek dianggap layak atau feasible untuk dilakukan. Bila NPV sama dengan 0, maka investasi atau proyek berada dalam keadaan break-even point dengan TR sama dengan TC dalam bentuk present value. Kelebihan dan kekurangan IRR atau Internal Rate of Return. Keunggulan dari IRR ini yakni tidak mempertimbangkan time value of money, karena itu perhitungan bisa menjadi lebih tepat dan realistis daripada perhitungan accounting rate of return. Kelemahan atau kekurangan dari metode IRR yaitu membutuhkan waktu dan cara yang terbilang rumit, termasuk saat menghitung cash flow yang tidak dapat terdistribusikan secara merata. Kekurangan lain dari metode ini yaitu tidak dapat mengidentifikasi ukuran investasi untuk beragam proyek yang tingkat keuntungannya bisa lebih bersaing. Fungsi metode IRR. Yang pertama yaitu penghitungan IRR berfungsi sebagai sumber acuan ketika seseorang akan menyimpan uang atau membuka deposito di bank. Yang kedua, penghitungan IRR akan membantu untuk memberikan perbandingan pada tingkat laju pengembalian dalam menentukan investasi yang diperkirakan lebih menguntungkan. Yang ketiga, penghitungan IRR berfungsi untuk menilai laju pengembalian setelah dikenakan pajak, sehingga investor mengetahui mana investasi dengan return lebih tinggi. Yang keempat, penghitungan IRR berfungsi untuk mengetahui laju pengembalian sehingga seluruh kegiatan operasional perusahaan bisa dievaluasi secara akurat. Rumus IRR. Pada perhitungan IRR akan diperoleh net present value atau NPV sama dengan 0. Untuk bisa memperoleh hasil dari akhir IRR, kita harus mencari nilai discount rate yang menghasilkan NPV positif. Inilah mengapa dibutuhkan rumus IRR sama dengan IL tambah NPV 1 kurang NPV 2 I2 kurang IL. Dengan keterangan IRR sama dengan Internal Rate of Return. IL sama dengan tingkat diskonto yang menghasilkan NPV positif. I2 sama dengan tingkat diskonto menghasilkan NPV negatif. NPV 1 sama dengan net present value positif. NPV 2 sama dengan net present value negatif. Oke. Contoh soal. Suatu pabrik mempertimbangkan usulan investasi sebesar 130 juta rupiah. Tanpa nilai sisa dapat menghasilkan arus kas per tahun sebesar 21 juta rupiah selama 6 tahun. Diasumsikan IRR atau Required Rate of Return sebesar 13%, maka hitunglah IRR. Pembahasan. Dicoba faktor diskon 10%. NPV sama dengan arus kas dikali faktor diskon dikurang investasi awal. NPV sama dengan 21 juta dikali 5,8979 dikurang 130 juta. NPV sama dengan 609.000. Dicoba dengan faktor diskon 12%. NPV sama dengan arus kas dikali faktor diskon dikurang investasi awal. NPV sama dengan 21 juta dikali 5,7849 dikurang 130 juta. NPV sama dengan 6.649.000. Karena NPV mendekati 0 yaitu 659 juta dan 6.649.000, artinya tingkat diskon antara 10% sampai 12%. Untuk menentukan ketepatannya dilakukan interpolasi sebagai berikut.
selisih bunga 10%, selisih PP 100.659.000, selisih PP dengan OI 130.659.000. Sementara selisih bunga 12%, selisih PP 123.351.000 dan selisih PP dengan OI 130 juta, dan selisih bunga 2%, selisih PP 7.308.000, sedangkan selisih PP dengan OI 659.000. Terima kasih. IRR sama dengan 10% ditambah 659.000 per 7.308.000 dikali 2%. IRR sama dengan 10,18%. Kesimpulannya yakni proyek investasi sebaiknya ditolak karena IRR lebih kecil 13%. Demikianlah penjelasan kami tentang internal rate of return. Kami harap penjelasan yang telah kami sampaikan dapat dipahami dan dimengerti dengan baik. Jika ada kesalahan kata atau pengucapan, kami mohon maaf. Dan saya tutup. Sekian dan terima kasih.